Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Eko. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atun. Silakan duduk Bu Atun. Terima kasih. Gimana kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Oh, lagi santai atau ada keperluan ini tadi? Ini kebetulan saya sedang santai aja, Wah, lagi alhamdulillah. tidak sibuk. Eh. Oh iya, ini yang mau saya tanyakan, kemarin Pak Eko bilangnya ada yang mau dibahas, kira-kira tentang apa ya? Ada waktu Bu Atun beberapa menit saja untuk kita berbincang-bincang sekarang? Kebetulan ini lagi waktu luang kosong untuk saya, jadi ada waktu. Oh, alhamdulillah. Baik, Bu. Gimana? Saya itu pengennya mengajak Ibu Atun untuk kita saling memberi penilaian terhadap pembelajaran kita, Bu. Jadi saya mengajak secara bergantian. Nanti saya sebagai supervisornya Ibu Atun dalam pembelajaran, nanti sebaliknya Ibu Atun sebagai supervisor saya, gitu. Kira-kira gimana Bu Atun? Setuju apa enggak dengan rencana yang saya sampaikan ini? Ya, karena kebetulan saya juga lagi tidak sibuk, bisa insya Allah untuk beberapa waktu. Oh iya, alhamdulillah. Kira-kira kapan Ibu Atun ya pelaksanaan yang bisa kita mulai kira-kira? Kalau lebih bagus dan tepatnya ketika ada jam mengajarnya saya, itu saya hari Senin dan hari Sabtu. Senin Sabtu ya Bu ya? Jadi tinggal pilih aja Pak Eko maunya hari Senin apa hari Sabtu. Kira-kira dalam minggu ini bisa ya Bu ya? Minggu ini bisa, hari Sabtu bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah kalau gitu Bu Atun. Sekarang kita akan membicarakan dulu tentang kegiatan prasupervisi kita. Jadi dalam kegiatan prasupervisi ini sebagai kegiatan awal, saya harus menjelaskan tujuan dari supervisi kita ini. Yang pertama, nanti itu tujuan kita adalah sebagai pengembangan performa sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, untuk mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk memonitoring pencapaian tujuan pembelajaran kita nanti. Nah, itu. Boleh, sekarang bawa perangkat Bu Atun sekarang? Kebetulan saya membawanya Pak Eko. Oh, alhamdulillah. Boleh saya lihat kan Bu? Alhamdulillah. Iya. Iya, nanti saya pelajari ya perangkatnya ya Bu Atun. Sekarang sampai mana Bu Atun materinya? Materinya sekarang sudah masuk ke karya ilmiah. Karya ilmiah ya. Ke karya ilmiah. Ya, baik, nanti saya cari di sini. Oke, dan sekarang saya perlu menyampaikan ini lembar observasi Bu Atun. Oh iya. Jadi nanti tolong diisi di situ ada lembar observasi. Dalam lembar observasi ini Bu Atun, nanti harus ada yang Ibu isi tentang apa itu pertanyaan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan strategi yang ingin Ibu capai nanti. 3 hal itu saja Bu. Iya. Bisa kan Bu? Nanti akan saya lihat pada waktu observasi di kelas nanti. Ya, tolong dipelajari dulu Bu. Terima kasih Pak Eko. Apa hanya itu saja yang bisa saya bantu? Oh iya, itu saja dulu. Nanti selanjutnya kita janjian di kelas tanggal hari apa Bu? Hari Sabtu minggu ini Bu ya? Hari Sabtu minggu ini. Sekarang ada jam di kelas lagi nih Bu? Sudah, ini sudah jam istirahat. Iya. Sudah waktunya saya pulang. Oke. Baiklah Bu, kita lanjutkan percakapan hari Sabtu selanjutnya. Saya langsung masuk ke kelas. Oke. Terima kasih Bu Atun. Semoga berjalan dengan baik rencana kita. Sampai jumpa di hari Sabtu Pak Eko. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mohon perhatian sebentar. Bapak kesini, minta izin sama Ibu Atun, minta izin sama kalian semua. Bapak akan mengadakan observasi terhadap pembelajaran Ibu Atun ya. Kalian belajar seperti biasa, jangan tegang. Kalau ada Bapak jangan tegang. Bapak cuma di belakang mengamati kalian saja. Kalian belajar seperti biasa anak ya? Iya. Itu saja, silakan dilanjutkan Ibu Atun. Terima kasih anak ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
aplikasi, eksperimen, dan kajian studi. Jadi ada gambarannya bahwa pengertian karya ilmiah atau karya ilmiah itu merupakan suatu bentuk yang non fiksi di mana dia bersifat objektif dan faktual. Yang dimaksud dengan sini Ibu jelasin dulu. Yang dimaksud dengan judul, kayak tadi bentuk formal itu ada judul. Yang dimaksud dengan judul di sini, oke? Ini judul ya. Judul karya ilmiah, misal. Oke? Dari tadi Ibu sudah menanyakan beberapa tentang kemarin, review tentang kemarin. Jadi Ibu mau membagi kelompok kalian. Yang ini Ibu tanya tidak ada yang paham mungkin karena tidak hadir kemarin ya. Jadi Ibu akan membagikan dua kelompok. Misal kelompok 1 akan dipimpin oleh Feby, yang kedua dipimpin oleh Fitriani. Yang tadi yang sudah sempat menjawab pertanyaan dari saya. Oke, kita duduk per kelompok dulu. Ayo kita duduk per kelompok dulu. Oke, baiklah, saya akan memberikan tugas ke kalian bahwa tadi kalian sudah memahami pengertian daripada karya ilmiah, struktur karya ilmiah dalam bentuk semi formal dan populer. Jadi Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Nanti kalian akan membaca tugas di halaman 196, buka halaman 196. Nah, identifikasi di situ. Ya sudah? Coba identifikasi itu kira-kira menurut kalian itu karya ilmiah dalam bentuk apa, dan sebutkan bagian-bagiannya atau strukturnya. Di bagian ini adalah ini, misalnya di bagian awal itu adalah judul misalnya, atau bagian kedua bagian apa. Ya, segera diskusi dengan temannya, tentukan. Nanti kita akan melihat hasilnya sama-sama di akhir. Kita main-main yuk. Main apa kayak kemarin ya? Kita namain main tangan. Ready? 1, 2. Bukan yang lama. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Berarti masih konsentrasi ya, belum ada yang minum berarti ya. Simpulan akhir bahwa sekali lagi bahwa karya ilmiah itu adalah karya tulis yang berisi tentang fenomena apa? Bahwa karya ilmiah itu merupakan karya tulis yang ditulis yang berisi tentang fenomena. Lanjut. Apa lagi? Berdasarkan fakta. Apa lagi? Bentuk penyajian daripada karya ilmiah itu ada 3, ada yang populer, semi formal, dan ada yang formal. Jadi dari tugas tadi kalian menyimpulkan bahwa tugas yang Ibu bagikan itu merupakan bentuk penyajian yang apa? Nanti Ibu akan periksa. Selanjutnya untuk kedepannya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam karya ilmiah. Jadi sebelum kita memasuki kaidah kebahasaannya, kita harus kalian nanti search cari tahu di buku di internet atau apa tentang kaidah kebahasaan di dalam karya ilmiah, dan kita masuk nanti kita langsung diskusi bersama tentang kaidah kebahasaannya. Oke? Kumpulkan tugasnya biar kita ketemu lagi.
Besok lusa kita akan bertemu lagi. Sekian pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuti Eko Cahyono, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama saya dengan Bapak pendamping saya, Bapak Azhar Ismail, beserta dengan guru yang akan saya observasi yaitu Ibu Uswatun Hasanah. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan datang ke sini dan bergabung bersama kami untuk melakukan percakapan dan pendampingan, Pak. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Siap. Assalamualaikum Ibu Atun. Gimana kabarnya Pak Atun? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, siap mengadakan cakapan pasca observasi ya Bu ya? Siap, Pak. Iya, kita sudah tanggal 13 kemarin sudah mengadakan observasi di kelas kita. Jadi hari ini saya menyampaikan bahwa tujuan dari percakapan kita ini nanti saya akan menyampaikan tentang analisis data observasinya kemarin. Kemudian selain itu saya juga menyampaikan tentang umpan balik juga. Umpan balik, kemudian kita akan mengadakan percakapan tentang area pengembangan kita. Area pengembangan yang Ibu Atun tuliskan kemarin. Kemudian rencana-rencana Ibu Atun apa saja nanti yang akan dilaksanakan nanti untuk mencapai tujuan pengembangan tadi itu. Ya itu. Ini Ibu sudah saya ketikkan di sini semua hasil lembar observasi saya. Ya, di situ ada catatan saya yang semuanya perangkatnya lengkap. Kemudian pengembangan yang Ibu sampaikan yaitu tentang PSE juga sudah ada di dalam pembelajaran. Kemudian pengelolaan kerja kelompok juga sudah ada di sana. Kemudian SBK-nya juga sudah ada. Catatan pengamatan saya Ibu tentang perangkat pembelajaran sudah lengkap dan sudah diisi lengkap dengan tertib juga. Kemudian PSE dengan adanya dalam PSE itu saya amati bahwa ceritanya terlalu singkat Bu dan kurang menanyakan perasaan dan pendapat masing-masing siswanya. Jadi memang waktunya terlalu mepet Bu ya. Jadi mungkin gara-gara masalah waktu. Kemudian tentang pengelolaan kerja kelompok, durasi waktunya harus diperhitungkan agar siswa selesai mengerjakan tugasnya. Jadi kemarin itu terlalu terburu-buru, kemudian siswanya belum sempat, ada beberapa satu kelompok yang belum sempat menyelesaikan tugasnya. Walaupun sudah selesai tapi belum 100% gitu. Icebreaking-nya bagus dan sangat menyemangati. Itu catatan saya. Kemudian catatan tambahan saya bahwa lebih banyak berhadapan dan berdiri di depan kelas Bu. Jadi saya lihat Ibu Atun terlalu banyak duduk, apalagi pertama kali masuk ke kelas ya usahakan kita menyambut dengan berdiri. Ya itu. Kalau Ibu Atun saya lihatnya banyak duduknya pertama kali. Kemudian masuk pertama sebetulnya Ibu menuliskan di papan tulis itu judul materi dan tujuan. Ya, itu wajib dituliskan judul materi dan tujuan. Tidak bisa kita sampaikan itu, mungkin siswa kurang masuk di otaknya lah kalau hanya diceritakan tentang judul materi dan tujuannya. Harus minimal judul materi harus ditulis besar di papan tulis Bu. Nah, kemudian refleksi. Kemudian waktu terakhir refleksi. Seyogyanya murid yang menyampaikan Bu. Kalau kemarin Ibu Atun refleksinya disampaikan dengan Ibu Atun, walaupun anak-anak sudah paham, tapi alangkah baiknya kalau refleksinya disampaikan oleh siswa sendiri. Kemudian memberi tugas untuk di rumah juga belum disampaikan. Tidak ada. Iya, karena waktunya mepet, jadi lupa menyampaikan tugas
untuk dikerjakan di rumah. Yang terakhir Bu, menggunakan media IT dalam pembelajaran Bu, agar siswa lebih paham lah. Jadi tidak berhalusinasi apa yang Ibu sampaikan. Alangkah baiknya menggunakan media IT. Sekolah kita sudah nganggur kayaknya itu LCD-nya nganggur, iya, banyak yang nganggur. Alangkah baik kalau saya yakin Ibu Atun sudah menguasai penggunaannya. Saya percaya itu. Cuma waktunya saja yang harus disempatkan. Itu tentang observasi saya di kelas Ibu. Observasi pembelajaran kita di kelas kemarin. Kemudian yang perlu kita bicarakan lagi adalah tentang gimana Ibu perasaannya selama di kelas kemarin. Itu gimana perasaannya? Perasaannya ya seperti biasa. Seperti biasa. Menghadapi siswanya gimana? Kenapa yang Ibu lihat dari siswanya gimana? Ya biasa aja. Waktu Di dalam waktu observasi dengan hari-hari biasa masih biasa. Masih biasa. Kemudian kemarin itu kalau saya lihat di sini area pengembangan tentang strategi pembelajaran, kemudian pendekatan sosial dan pengelolaan kerja kelompok Bu ya. Iya. Kemudian apa Bu yang kira-kira Ibu inginkan di kelas itu, yang perlu Ibu inginkan dari anak-anak di dalam kelas itu kira-kira bagaimana? Yang saya inginkan, apa yang saya harapkan di ini untuk murid-murid atau siswa, itu kayak literasi, kayak minat belajar, minat membaca yang pastinya. Dimana ketika kita menyampaikan materi, ketika kita memberikan pemahaman, memberikan penjelasan, mereka paham tentang yang kita jelaskan. Misalnya kayak ketika kita menjelaskan tentang yang kita ambil kemarin karya ilmiah, kita jelaskan tentang karya ilmiah itu merupakan ini, kita jelaskan semua, tapi mereka tidak paham karena katanya itu adalah hal yang baru atau bahasa yang baru, mereka baru dengarkan. Nah, kita berikan contoh karya ilmiah, misalnya kan contoh karya ilmiah ada sistematika penulisan karya ilmiah itu penulisannya tergantung dari bentuknya. Ada yang bentuk populer, semi formal dan formal. Nah, yang dari bentuk populer itu kita sering jumpai karya ilmiah itu dalam bentuk penulisan yang sederhana yang ada pada majalah dan koran misalnya. Nah, pas kita nanya majalah itu mereka nggak tahu Pak, koran itu bentuknya nggak tahu mereka, jadi kita bingung. Kita bahas media massa pun mereka tidak paham. Ketika kita tanya majalah dan koran itu contohnya ada pada media, misal saya tanya begitu Pak, media sosial, yang mereka jawab, saking mereka tidak tahunya. Mungkin walaupun mereka mungkin literasinya bagus atau sering membaca, mungkin tanpa mereka melihat, mereka pasti akan tahu apa itu media massa, koran, majalah dan sebagainya. Kekurangan mereka dari situ, mungkin kekurangannya dari membaca. Mereka kurang membaca, akhirnya wawasannya tidak luas. Mereka tidak paham tentang ini. Kita pakai bahasa kayak bahasa dasar, misalnya dalam karya ilmiah itu harus ada kausalitas, hubungan sebab akibat, mereka tuh kayak nggak paham gitu. Jadi kalau saya simpulkan, anak-anak ini kurang literasi, jadi kurang memahami tentang pengetahuan awal Bu ya, kurang memahami pengetahuan. Gimana Bu strateginya kira-kira Ibu yang gimana, maunya Ibu kira-kira gimana Bu? Jadi gimana murid ideal yang Ibu harapkan itu seperti apa kira-kira? Ya, murid yang setidaknya ketika kita menyampaikan sesuatu itu mereka sedikit pahamnya tentang bahasa-bahasa yang ada di dalam, bukan bahasa yang yang tinggi, bahasa yang mungkin di kalangan kita biasa aja, tapi mereka kurang paham Pak. Dari situ saya materi ini saya paham betul anak-anak yang
sekarang ini, apalagi ini kelas 2, ini sudah kelas 11, minat belajarnya yang sangat kurang, minat membacanya yang sangat kurang. Jadi tadi kemarin itu saya punya rencana begini, mereka punya tugas, tugasnya itu mencari karya ilmiah, contoh-contoh karya ilmiah sebanyak-banyaknya, minimal 2. Nah, dari contoh karya ilmiah itu setidaknya mereka baca. Dari mereka baca itu saya menyuruh mereka untuk mencari kata yang mungkin bagi mereka itu katanya jarang mereka dengar atau tidak pernah mereka dengar. Jadi di situ mereka mencari tahu kayak mungkin di KBBI atau dari mana arti kata itu biar mereka paham gitu, kata-kata yang mereka jarang temuin itu, biar sedikit tidaknya ada wawasan mereka. Benar. Dari membaca. Mungkin dari cara itu dengan karya ilmiah ini ada wawasan, ada minat literasi dengan membaca karya ilmiah yang mereka kumpulkan sehingga menambah wawasannya untuk mereka. Benar. Baik, kalau saya boleh simpulkan bahwa maunya ibu itu anak-anak itu berlatih secara literasinya meningkat. Dan rencana ibu tadi itu menugaskan kepada siswa untuk mencari karya ilmiah dan juga menuliskan kata-kata baru ya, sekalian artinya begitu ya Bu ya. Itu rencananya. Bagus sekali Bu, semoga nanti membawa kemajuan nanti terhadap kemampuan literasi anak-anak. Dan ini sangat sejalan sekali dengan kondisi sekolah kita yang rapot pendidikan kita sangat rendah tentang literasinya. Itu rencananya. Kemudian kapan Bu mau melaksanakan tugasnya itu, memberikan penugasan kepada anak-anak kira-kira kapan, dalam minggu ini atau kapan kira-kira pelaksanaan? Berhubungan minggu ini masih karya ilmiah, jadi langsung lanjut saja kemarin kan penugasan sekarang. Iya. Waktunya itu. Gimana Cak untuk mengembangkan rencana Ibu untuk mengembangkan diri Ibu seperti yang Ibu tuliskan kemarin? Ibu kemarin menuliskan tentang area pengembangannya, tentang strategi pembelajaran, kemudian pendekatan sosial Indonesia kepada anak, kemudian mengelola kerja kelompok. Kira-kira bagaimana strategi Ibu untuk mencapai pengembangan diri itu, untuk memperoleh mencapai pengembangan diri itu strateginya bagaimana Bu? Langkah-langkahnya apa kira-kira? Untuk diri saya? Iya, untuk Ibu Atun. Kalau untuk diri saya, strategi pengembangan diri. Ya. Apakah dengan saling bertukar pengalaman dengan teman atau mencari di internet? Kalau lebih baik yang mana Bu? Saya biasanya lebih ke diri sendiri itu untuk searching ke media-media misalnya di internet, mencari tahu misalnya cara yang baik, pembukanya bagaimana. Untuk biasanya anak-anak zaman sekarang itu sukanya berbahasa yang bagaimana untuk awal mula belajar, terus kita selipkan misalnya breakingnya di bagian di time yang seperti apa gitu. Paling di situ lebih banyak searching di internet aja, kayak di YouTube biar lebih enak belajar di YouTube Bu ya. Ya soalnya mungkin keterbukaan di sana kayaknya lebih luas daripada sama teman-teman sejawat. Benar Bu ya. Saya juga sama, karena dengan sejawat kurang terbuka, walaupun mereka sudah mahir tapi kurang terbuka, dan waktunya pun mungkin tidak. Waktunya juga Kalau di YouTube kita bebas. Kita tinggal mau cari-cari saja. Apa yang kita mau. Ada kekurangan di sini, ada kelebihan di sini, jadi kita bisa tambah-tambah gitu. Baik. Kolaborasi antara channel yang satu dengan channel yang lain. Iya. Ya, baik Ibu, sudah percakapan observasi kita sudah cukup. Saya berharap nanti kita saling memberi masukan dan saling mengembangkan diri ya Bu ya. Untuk selanjutnya nanti Ibu Atun akan saya minta untuk menjadi observer terhadap saya. Insya Allah. Jadi Pak Eko, adapun tujuan daripada kemarin itu, tujuan pembelajaran kemarin untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
sistematika penulisan karya ilmiahnya. Dari penulisan sistematikanya dari bentuk-bentuknya. Dari bentuk-bentuk. Ya, dari bentuk-bentuk karya ilmiahnya. Oh iya, benar. Terlewat itu Pak. Begitu Bu, terima kasih sudah percakapan kita. Terima kasih Bapak Azwar. Ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat.